Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Intan Purnamasari, absen 38 dari kelas 11 IPS 3. Saya dari sekolah SMA Negeri 7 Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah musik barat beserta budaya yang mempengaruhinya. Musik itu bersifat universal, boleh dikatakan usia musik hampir sama dengan usia keberadaan manusia. Tentu, musik pada awal keberadaan manusia jauh berbeda tingkat kecanggihannya dengan musik masa kini. Meskipun demikian, sesederhana apapun pada prinsipnya musik itu sama, yakni hal-hal yang berhubungan dengan melodi, ritme, dan harmoni. Namun, keberadaan musik purba yang tak dapat dilacak bekasnya juga tidak gampang dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah, karena penulisan sejarah memerlukan bukti-bukti historis yang meyakinkan secara ilmiah. Yang pertama, kita akan menjelaskan musik dari zaman Yunani kuno mulai dari tahun 1100 sebelum Masehi. Dalam periode Yunani kuno, muncul dua aliran musik, yaitu musik untuk ibadah, Dionysius, dan musik untuk persembahan dewa Apollo. Musik aliran Dionysian berkecenderungan membangkitkan semangat, kegemparan, dan sifat-sifat lain yang kurang baik. Sedangkan musik Apollonian berkecenderungan menimbulkan ketenangan dan dorongan spiritual. Berdasarkan kecenderungan ini, musik aliran klasik disebut Apollonian dan musik romantik disebut Dionysian. Nah, yang kedua, kita akan menjelaskan musik dari zaman Romawi, mulai tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas, dan sehingga stabilannya mampu membentuk perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan variasi. Alat-alat musik yang lahir pada zaman Romawi di antaranya, yang pertama, ada beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Yang kedua, sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat, karena Kaisar Nero pun dikenal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan musik abad pertengahan, yaitu 500 sampai 1350 Masehi. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja, tanpa iringan apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber dari seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah nada atau nyanyian yang bersumber dari ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini, seni musik monofonik mencapai puncak kemampuan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung 540-604. Oleh sebab itu, musik pada abad pertengahan juga disebut dengan musik Gregorian. Nah, saya akan menjelaskan musik zaman Renaissance 1350 sampai 1600. Zaman Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang ditandai oleh perhatian kembali pada karya seni klasik, perkembangannya seni baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Tahap awal perkembangan gerakan Renaissance dalam kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar di Eropa Utara. Musik zaman barok 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari masa Portugis barroco yang berarti mutiara. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada masa tahun 1600-an hingga 1750-an. Yang tidak ada ciri-ciri dramatis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Awalnya, gaya musik zaman barok dikritik sebagai musik harmoninya kurang jelas, kehilangan bentuk normal, eksentrik atau berlebihan, kurang bermutu, bahkan dekaden atau merosot. Namun, karena perkembangan dasar-dasar estetika, gaya yang baru, gaya musik barok semakin dinilai secara positif. Gaya musik zaman barok memang tidak jelas, berbelit-belit, dan bombastis, namun hidup, lancar, lincah, dan penuh kesentrasaan sehingga
sangat cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer. Yang keenam, musik klasik. Itu 1750 sampai 1800. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok pada gaya seni zaman Yunani kuno. Struktur dan bentuknya komposisi musik kembali membentuk kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Yang ketujuh, musik zaman romantik 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Yang kedelapan, ada musik zaman peralihan atau pada tahun 1860 sampai abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik muncul kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peliharaan diantaranya adalah Kaisar Auguste Franz 1822 sampai 1890, Gustav Mahler 1860 sampai 1911, Peter Ilyich Tchaikovsky 1840 sampai 1893 dan Sergei Rachmaninoff 1873 sampai 1843. Nah, yang ke-9 ini yang terakhir kita akan menjelaskan musik abad modern dari 1900 sampai sekarang ini. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionisme atau ekspresionisme dan eksperimental. Claude Axel Debussy 1862 sampai 1981 merupakan pelopor aliran musik impresionisme. Sering berjalannya waktu, teknologi audiovisual berkembang dengan pesat. Maka babak baru dunia musik lahir dengan ditandai mulainya musik elektronik, musik kontemporer, dan muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Audiovisual modern adalah musik jazz, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, blues, musik populer, musik hiburan, dan lain-lain. Kini musik sudah berkembang lebih jauh. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Om Santi 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 Om.